Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Sifat fisik hidrogen sendiri yang pertama, hidrogen adalah unsur yang jumlahnya paling banyak ditemukan di alam semesta. Yang kedua, hidrogen berwujud gas pada suhu dan tekanan standar. Yang ketiga, hidrogen memiliki titik didih min 257 derajat Celcius, tidak berbau dan bersifat nonpolar. Dan yang terakhir keempat, hidrogen sangatlah larut dalam berbagai senyawa yang terdiri dari logam tanah nadir dan logam transisi dan dapat dilarutkan dalam logam kristal maupun logam amorf. Sifat kimia hidrogen. Yang pertama, hidrogen hanya memiliki satu elektron sehingga ingin menuju keadaan yang stabil. Yang kedua, hidrogen dapat membentuk ikatan kovalen murni dengan unsur lain. Yang ketiga, hidrogen banyak digunakan pada pembangkit listrik sebagai pendingin generator karena sifatnya yang berhubungan langsung dengan struktur molekul di atomiknya yang ringan. Yang keempat, hidrogen digunakan pada proses pembuatan vitamin, produk farmasi dan margarin. Dan yang terakhir kelima, hidrogen dapat diproduksi dari beragam sumber daya energi menggunakan berbagai teknologi proses. Yang berikut mengenai isotop, terlihat dari gambar pertama merupakan tabung spektrum hidrogen, dan yang gambar kedua merupakan tabung spektrum deuterium. Hidrogen memiliki 3 isotop alami ditandai dengan 1H, 2H, dan 3H. Isotop lainnya yang tidak stabil, 4H hingga 7H, juga telah disintesiskan di laboratorium namun tidak pernah dijumpai secara alami. Yang pertama untuk 1H adalah isotop hidrogen yang paling melimpah, memiliki presentasi 99,98% dari jumlah atom hidrogen. Oleh karena inti atom isotop ini hanya memiliki proton tunggal, ia diberikan nama yang deskriptif sebagai protium, namun nama ini jarang sekali digunakan. Yang kedua, 2H. Isotop hidrogen lainnya yang stabil juga dikenal sebagai deuterium dan mengandung 1 proton dan 1 neutron pada intinya. Deuterium tidak bersifat radioaktif dan tidak memberikan bahaya keracunan yang signifikan. Air yang atom hidrogennya merupakan isotop deuterium dinamakan air berat. Deuterium dan senyawanya digunakan sebagai penanda non-radioaktif pada percobaan kimia dan untuk pelarut 1H spektroskopi NMR. Air berat digunakan sebagai moderator neutron dan pendingin pada reaktor nuklir. Deuterium juga berpotensi sebagai bahan bakar fusi nuklir komersial. Yang ketiga, 3H, dikenal dengan nama tritium dan mengandung 1 proton dan 2 neutron pada intinya. Ia memiliki sifat radioaktif dan mereras menjadi helium-3 melalui pererasan beta dengan umur paru 12,32 tahun. Sejumlah kecil tritium dapat dijumpai di alam oleh karena interaksi sinar kosmos dengan atmosfer bumi. Tritium juga dilepaskan selama uji coba nuklir. Ia juga digunakan dalam reaksi fusi nuklir sebagai penanda dalam geokimia isotop dan terspesialisasi pada peralatan self-power lighting. Tritium juga digunakan dalam penandaan percobaan kimia dan biologi sebagai radiolabel. Isotop hidrogen yang paling banyak dijumpai di alam adalah protium yang inti atomnya hanya mempunyai proton tunggal
dan tanpa neutron. Senyawa ionik hidrogen dapat bermuatan positif atau biasa disebut dengan kation, ataupun negatif yang biasa disebut dengan anion. Hidrogen dapat membentuk senyawa dengan kebanyakan unsur dan dapat dijumpai dalam air dan senyawa-senyawa organik. Hidrogen sangat penting dalam reaksi asam basa, yang mana banyak reaksi ini melibatkan pertukaran proton antar molekul terlarut. Oleh karena hidrogen merupakan satu-satunya atom netral yang persamaan koordinatnya dapat diselesaikan secara analitik, kajian pada energetika dan ikatan atom hidrogen memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan mekanika kuantum. Bisa dilihat pada gambar, merupakan protium, isotop hidrogen yang paling umum dijumpai, memiliki satu proton dan satu elektron. Keunikan isotop ini adalah ia tidak mempunyai neutron. Kelarutan dan karakteristik hidrogen dengan berbagai macam logam merupakan subjek yang sangat penting dalam bidang metalurgi, karena perapuhan hidrogen dapat terjadi pada kebanyakan logam. Dan dalam riset pengembangan cara yang aman untuk menyimpan hidrogen sebagai bahan bakar. Hidrogen sangatlah larut dalam berbagai senyawa yang terdiri dari logam, tanah nadir, dan logam transisi, dan dapat dilarutkan dalam logam kristal maupun logam amorf. Kelarutan hidrogen dalam logam disebabkan oleh distorsi setempat ataupun ketidakmurnian dalam kekisi hablur logam. Yang berikut untuk manfaat dari hidrogen. Pertama, hidrogen banyak digunakan pada pembangkit listrik sebagai pendingin generator karena sifat-sifatnya yang berhubungan langsung dengan struktur molekul di atomiknya yang ringan. Yang kedua, hidrogen digunakan pada proses pembuatan vitamin dan produk-produk farmasi lainnya. Yang ketiga, hidrogen digunakan pada proses pembuatan margarin. Yang keempat, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima, hidrogen digunakan pada proses pemurnian minyak bumi. Untuk bahaya hidrogen, yang pertama, hidrogen dapat menyebabkan potensi ledakan dan kebakaran ketika tercampur dengan udara. Yang kedua, hidrogen dapat menyebabkan asfiksia pada keadaan murni tanpa oksigen. Yang ketiga, hidrogen cair adalah kriogen dan sangat berbahaya. Pembentukan hidrogen. Gas hidrogen dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri dan ganggang dan merupakan komponen alami dari buang angin. Yang berikut, hidrogen dapat diproduksi dari beragam sumber daya energi menggunakan berbagai teknologi proses. Kita masuk pada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau antar dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ikatan ini terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Untuk syarat terjadinya ikatan hidrogen, yaitu memiliki atom H, ada atom yang memiliki keelektronegativan yang tinggi, yaitu F, O, dan N, dan terdapat pasangan elektron bebas. Jenis ikatan hidrogen. Ada dua jenis ikatan hidrogen, yaitu ikatan hidrogen antar molekul dan ikatan hidrogen intermolekul. Ikatan hidrogen antar molekul terjadi di dalam molekul yang sama antara atom elektronegatif dengan atom hidrogen, sedangkan ikatan hidrogen intermolekul terbentuk antara dua molekul senyawa yang berbeda maupun sama. Pengaruh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa.
Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun, ikatan hidrogen masih lebih lemah daripada ikatan kovalen. Contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen ada air H2O, amonia NH3, asam karboksilat, HF, dan HO. Dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, ikatan hidrogen dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting.